Itu orang bukan. Ih, Astagfirullah, coba siapa ini? itu apa? Gogok itu apa? Gogok? Itu entar dulu. Kayak orang lagi angon ini nih. Kambing. Kambing apa-apa? Kambing bener. Kayak kambing. Entar dulu. Kambing hitam ya. Entar dulu. Ih. Siap lari aja dia aja. Lari ono, petung. Ih. Lari. Kabur. Ah? Tuh kan. Kamu sih bener-bener pitek. Iya. Waduh. Itu cahaya. Apa ini? Hah? Kok ada lampunya? Itu orang apa bukan? Tapi Jangan. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali nih. Kita sudah sampai puncaknya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, siap dikir jalan, selalu menghibur kalian mencari pengalaman baru. siap menghibur kalian dalam perjalanan tadabur alam, perjalanan dikir jalan. Tadabur diri melalui alam semesta ini yang memberikan bahasa teka-tekinya yang selama ini ditelan mentah-mentah oleh kebanyakan orang. Gelondongan. Ya, masih gelondongan ditelan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk belajar mengunyahnya, mencerna sebuah pitutur yang baik. Tentunya tujuannya baik. Maka yuk libatkan seluruh indera kita. Indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa, dan seluruh piranti-piranti yang ada dalam diri kita supaya memahaminya, karena menuntun ke kehidupan kita yang lebih baik. Oke? Yuk, ngetepet saja. Aduh, serem banget yakin. Alhamdulillah. Waduh. Ini teman-teman bayangin saja nih. Tuh, kalau dari sini jauh dalam banget tuh kan. Tuh. Waduh, ini sebuah perjalanan yang sungguh penuh resiko ya. Tapi gimana lagi, ini harus kita alami, harus kita jalani maksudnya. Biar mendapatkan pengalaman. Nah, kita sudah di ketinggian. Kalau sudah di ketinggian, kita bisa melihat jagat di sana. Ketika kita dinaikkan derajatnya, pasti akan semakin dipermudah segala urusannya. Yuk kita naikkan. Naikkan dengan apa? Dengan menganggap semuanya mudah. Jangan mempersulit diri. Lanjut ke perjalanan dikir jalan. Tadabur alam. Tadabur diri melalui alam. Makanya kita belajar di sini. Mudah-mudahan mendapatkan hikmahnya. Yuk kita cari goa yang dimaksud. Dari beberapa orang yang hadir di sini di goa ini. Jadi 90% berhasil sukses. Artinya orang pertama-tama pada zamannya ya. Akan tetapi ada juga yang saat ini masih di sini mungkin belum sukses atau bagaimana. Kita coba aja nanti kita untuk masuk bisa bertemu dengan dia atau tidak, atau masih hidup atau tidak nih, karena masih udah lama nggak ada yang kesini. Wah, coba lihat nih, ini banyak
jeligen-jeligen di sini. Ini mungkin apa namanya ini, minumnya dia mungkin nih. Iya, buat minum nih. Karena di sini kan apa namanya itu, air dari sini menetes diwadahin sama itu tuh, mungkin buat tempat pertapa ini. Ini juga air juga nih. Oke, baik, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, pasti ini dalam nih, tuh kan? Wah, keren sekali. Oke, dengan langkah yang tenang, kita mengkaji dari segala yang ada di sini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan seluruh inderanya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kalau tidak diaktifkan, nanti akan karatan, ya. Karatan. Jadi ayo, izinkan untuk sadar. Izinkan hadir penuh saat ini, sekarang, tanpa mengkhawatirkan apapun, tanpa mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu. Assalamualaikum. Ini ada gerbang selanjutnya. Gerbang selanjutnya artinya itu kita harus bisa membukanya. Membuka gerbang gaib, gerbang pemahaman berikutnya. Izinkan untuk saya memahami ini. Lebih dalam, lebih adem, lebih nyaman. Yuk, karena orang Jawa dulu, zaman dulu ya, orang dulu itu dengan hening tapi bisa menundukkan dunia. Wah, keren sekali bahasanya nih. Assalamualaikum. Punten. Ada orang. Ih, ada orang. Tadi dulu apa itu? Itu apa itu? Coba sini. Itu orang bukan. Ih. Itu apa? Gogok itu apa? Gogok? Itu tadi dulu. Kayak orang lagi angon ini nih. Kambing. Kambing apa? Kambing bener. Kayak kambing. Tadi dulu. Kambing gue tahu ya. Tadi dulu. Punten, siapa itu? Maaf. Mbak, ini orang bukan. Punten, maaf. Punten. Oh, diam baik. Kayak konten aja. Kayak konten. Iya. Punten. Maaf. Hih. Awas yang gigit. Jangan dekat-dekat. Tenang, maaf. Jangan dilepas. Maaf, tenang dulu, maaf. Ini piaraannya dia nih. Tuh. Mbak, maaf, Mbak. Kami mohon maaf. Kami tidak maksudnya untuk apa-apa. Kami di sini sedang berjalan-jalan saja. Maaf. Kok pada diem-diem baik. Tapi saya rasa ini gak galak, enggak deh. Tapi kenapa di talian? Iya. Wah, apa ini ya? Maaf. Jangan ini maaf. Astagfirullahaladzim. Ini nyata gak sih? Lari. Ih. Siap lari aja, Lari, Ano? Betul. Iya. Lari. Kabur. Lari. Sini. Tak dulu. Sini. Tak dulu. Tak dulu, jangan lari dulu ah. Takut ini ya. Tak dulu ah. Ah? Tuh kan. Mak, bergeyong sih. Kamu sih bener-bener pitek. Iya. Waduh. Takut gigit loh. Tapi tadi di sekitar sini kan? Iya, tadi di sini nih. Enggak gigit. Enggak dia udah tadi kayak di talian tadi kan? Tenang aja, ada yang angon kok, gak apa-apa. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Gini. Kita mau gak mau ya harus bisa masuk ini aja. Memasuki gua lebih dalam lagi. Katanya menemui itu loh. Orang yang
Di sini udah berapa tahun nggak tahu nih. Nggak pulang-pulang. Aneh ya. Assalamualaikum. Punten. Wah. Tapi ada di sini deh. Nah, tenang aja, tenang aja. Yuk. Tenang dulu. Itu cahaya. Hah? Kok ada lampunya? Itu orang apa bukan? Tapi Cengen. tapi kayak Lu aja. tapi nyala tuh. Iya. Penuh sini mungkin Kang. Apakah dia tergini dulu. Ini mungkin sebuah penggambaran hatinya yang menyala mungkin tuh. Nah, ya, apakah dia manusia atau bukan? Yang jelas gitu, ntar dulu. Yuk, kayak bawa senter dia. Tapi makhluk, Cahaya itu loh Kang. iya, Kang, ya makanya itu pelan-pelan. tetap fokus. Assalamualaikum, punten, Mbah. Hah, itu mukanya loh, Mbah. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum. Hah, Astagfirullahaladzim. Hei, ya. ini masuk ke sini nih. Ini, coba lihat nih. Dia masuk ke sini. Aneh banget loh. Nih, kalau ini manusia nggak mungkin. Nih, masuk ke dalam sini. Iya. Apakah ada gerbangnya gitu? Batu padahal. Nih. Iya. Masih ada yuk. Nih. Punten. Wah, bangun. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini keren banget ini. Ini kita sudah dalam banget masuknya nih. Di sini udaranya hampa. Oh, iya udaranya agak ini ya. Ya iya. Nih. Kira-kira ini bisa tembus ke Amerika atau ke Arab ini ya. Aduh, Allah ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ada suara apa itu? Aku apa ya? Kang, Hah? kok batunya ada yang putih, ada yang hitam, penonton pada bilang ini. Ini yang putih itu penggambaran batin kita yang suci bersih ya. Tapi yang hitam nih penuh dosa nih. Oh gitu. Ya iya, udah. Penontonnya pada komen. Nah iya, kalau mau nggak mau kita harus membersihkannya, membersihkan kotoran ini nih, hitam supaya pada putih lagi. Kalau putih bersih, nanti Tuhan akan leluasa memberikan sesuatu pada kita, suatu keajaiban. Tetapi selama ini kita apa? Kayemen meskipun gedabel, berupa apa? Endapan emosi, ya, timbunan-timbunan emosi negatif atau material-material yang selama ini dibiarkan saja nih. Tuh kan, kayak orang itu yang tadi pertama kelihatan tuh yang bercahaya itu tuh. Ada di kamera ada nggak? Ketangkap? Itu. Udah sudah kita aja yuk. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Punten, maaf. Hah? Dia nggak ngilang. Tuh perhatikan nih. Ini nyata apa enggak nih? Masa tubuhnya bercahaya? Kayak batu ya. Kayak ada baterainya. Yuk. Oh, ini deh, Bapak center ini ya. Sebentar dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Ih, ini. Astagfirullah.
sebentar dulu. Kita tanya yang panah dulu nih. Sebentar dulu, ini mungkin yang dimaksud pertapa ini mungkin. Tapi ini beliau ini siapa? Sebentar dulu. Assalamualaikum, Mbak. Oh, belum ada respon. Sebentar dulu. Ini aja dulu. Assalamualaikum, Mbak. Lagi ngapain, Mbak, di sini, Mbak? Oh. Ini orang ini yang sudah lama tapi belum bisa mendengar kita atau sedang konsentrasi, nggak tahu. Kita tenang dulu. Mbak, pangapunten. Tepangaken nami kula Tarto, ngapunten bini ganggu panjenengan. Nggih. Nggih. Nggih Mbah, mboten niku sekedap mawon wekdalipun nggih, minta waktu sebentar. Cuma pengen tahu saja, Mbah. Katanya Mbah di sini sudah lama nggih, Mbah nggih. Nggih. Ya baik. Sebentar aja Mbah, pengen tahu aja. Barangkali apa saya pengen sinau ngangsu kabar kali panjenengan. Nggih. Mbah di sini udah berapa lama, Mbah? Maaf. 10 tahun. 10 tahun. Katanya orang-orang sudah pada sukses walaupun tidak lama, hanya sehari 2 hari. Di sini sukses, pada berhasil. Itu Mbah, maaf, itu kok jenengan katanya masih bertahan di sini. Oh, jenengan sudah jadi penguasa gua. Oh, masih menjalani ritual ini. Baik. Iya. Bagaimana, Mbah? Jadi Mbah mendapatkan wejangan dari beliau ini harus menguasai gua gitu, harus sukses gitu. Nah, sekarang jenengan sudah menguasai gua ini, sudah tahu. Tapi belum sukses juga. Masih bertahan, Mbak, masih sabar, Mbak. Nggih. Ini, Mbak, sekedap, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Nggih ngapunten, Mbak. Nggih kepripun, Mbak? Nggih. Ngapunten, kula Tarto. Saking Cilacap, Mbah. Nggih. Kados niki, Mbah. Mangke niki bapak niku turek angsal wejangan kali panjenengan. Turek saged sukses menawi menguasai goa niki niku kepripun, Mbah? Nggih. Oh, berarti beliau hanya belum paham, belum mudeng. Ini maaf. Apakah jenengan sudah menjabarkan ini, Mbak? Maksudnya dikasih tahu gitu, Mbak? Oh, baik. Baik, Mbak, siap, Mbak. Terus kepripun? Nggih. Oh. Berarti Bapak ini yang tidak paham. Disuruh berpikir selama 10 tahun ini untuk berpikir tapi belum paham juga, belum bisa menembusnya. Belum menembus gerbang gaib. Padahal sudah dikasih kuncinya sehingga sampai berlarut-larut seperti ini. Dan beliau memberikan ini titipan kepada kami untuk menyampaikannya supaya paham. Kalau bisa jadi kalau sesama manusia bisa paham gitu maksudnya. Baik, jadi yang dimaksud apa namanya tadi menguasai gua ini, harus bisa menguasai gua ini itu adalah menguasai diri sendiri, ya. Kenali diri dulu. Kalau bisa sukses. Sukses itu dari diri, bukan dari setan, bukan dari gua, bukan dari Simbo Rekso.
tapi dari diri sendiri. Kenali diri dulu, nanti akan bisa berkembang kehidupannya. Di sini hanya proses latihan, itu maksudnya. Nggih, Mbah. Insya Allah nanti kalau sampai akan dan mudah-mudahan juga bisa memahami apa yang dimaksud itu, nggih, Mbah. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Insya Allah Mbak, saya akan berikan ini kepada beliau, mudah-mudahan bisa mudah. Nggih. Waalaikumsalam. Mbak. 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 Ah, beliau sudah. Gak apa-apa lah. Ini. Mbak. Maaf, Mbak. Gini, tadi saya sudah berbicara sama beliau. Mbak katanya jenengan angsal erang-erang harus bisa menjadi penguasa gua ini kalau mau sukses gitu kan, Mbah. Tapi itu hanya sebuah bahasa erang-erang, bahasa Siloka, bahasa Sanepa, bahasa kiasan. Yang dimaksud menguasai gua itu bukan apa tadi di sini terus, tetapi kuasai dirimu sendiri. Jadi mengenali diri dulu, nanti semuanya akan bisa terkendali. Selama ini Bapak dikendalikan oleh tadi, makhluk tadi sehingga menjadi hewan. Hewan yang menyeramkan tadi. Jadi bukan manusia. Yuk menjadi manusia seutuhnya supaya nanti bisa kehidupannya berkembang pesat gitu. Nggih, maksudnya itu. Kira-kira bisa pahami nggak, Mbah? Iya. Bisa ya. Jadi selama ini Mbah itu hanya di sini terus menguasai gua gitu. Oh. Mudah-mudahan jenengan paham Mbah nggih. Itu hanya sebuah bahasa erang-erang, bahasa Siloka yang disampaikan untuk jenengan bisa menguasai dirinya sendiri, diri kita sendiri, kenali diri dari perasaan emosinya, dari luka batinnya dilepaskan, dari pikiran yang tidak nyaman kita kendalikan. Jangan sampai terbawa seperti sifat hewan yang selalu pemarah, yang selalu liar, gitu ya, ganas. Tadi kan dikendalikan sama tadi. Itu sebuah penggambaran tadi, Mbak. Nggih. Nggih. Maaf, Mbak, aslinya pundi? Jawa Timur. Oh. Sekarang Mbak sudah paham, Mbak. Sudah paham belum, Mbak? Kalau sudah paham, apakah Mbak mau pulang bersama saya? Mau? Mau saya anterin atau gimana? Ke Jawa Timur anterin, yuk. Nggak apa-apa. Udah sekarang paham aja, Pak ya. Jadi insya Allah lah, ketika kita bisa menguasai diri kita, insya Allah nanti kehidupan kita pun akan berkembang. Ketika kita bisa menguasai diri, dunia pun akan takluk. Kata beliau tadi. Iya. Nggih, udah kita pulang yuk, Mbak, yuk. Ini bawa apa ini, Mbak? Jimat. Udah pulang yuk. Lewat mana, Mbak? Sini. Pelan-pelan. Aduh. Dari Jawa Timur ini ya, Mbak ya? Jauh ya. Jauh, nggak apa-apa. Kita anterin aja kalau ini insya Allah bisa lah. Yuk. Pelan-pelan. Tadi mana sih? Bojonegoro. Bojonegoro, iya. Yuk. Iya, lepas sini. Hati-hati, Pak. Bapak udah biasa sini, udah menguasai gua ya, udah hafal ya, Pak ya. Aduh. Berarti untuk ini puasanya itu kadang itu nggak puasa gitu, Mbah. Minum di depan minumnya. Ya. Alhamdulillah. Ya ke rumah dulu aja nanti malam atau besok kita berangkat aja. Ya, oke siap. Tak sopirin ya. Itu bawa apa sih, Pak? Jimat itu? Iya. Udah nggak apa-apa lah, tenang aja, yuk. Pelan-pelan. Ya, ya gimana lagi, ya. Ini luar biasa. Jadi ada hikmah yang selalu ada ketika kita betul-betul hadir kesadarannya. Namun selama ini kita itu tidak hadir, dikuasai oleh bukan diri kita yang sejati. Nah, ini teman-teman, makanya hadirkan. Maksudnya apa sih?
Jadi tadi dari perjalanan tadi mengandung makna kita harus bisa menguasai diri sendiri. Kuasai dirimu, kenali dirimu, maka dunia pun akan tunduk. Nih, luar biasa. Jadi kita bisa mengendalikan dunia karena dunia tunduk. Kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang makmur jibar-jibur, Amin. berkelimpahan, disukai banyak orang, kehidupannya adem, ayem, tentram. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham apa yang kalian maksud, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.